Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Owasa Cahya Gusti dari Prodi Peternakan dengan NIM 2324542040. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara atau menerangkan presentasi saya yang berjudul Industri Feedlot, yaitu dengan metode pasture fattening. Oke, di sini kita bisa lihat dari kita dari miniatur saya bisa kita lihat seperti ini ya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini kita anggap saja industri kita ini di padang savana dengan kapasitas lahan yang berhektar-hektar dengan tujuan mengembalakan sapi. Apa sih yang dimaksud pasture fattening? Pasture fattening ya, pasture fattening sendiri yaitu sistem ini mengandalkan ketersediaan lahan hijau alami atau padang rumput buatan untuk menggembalakan ternak. Jadi kita bisa tahu kalau ternak ketika masuk sebelah sini, kita bisa lihat ya petak-petak ini. Kita petak-petak ini sama aja kita batas pengembalaan sapi. Maksudnya satu hari satu petak ini untuk kapasitas berapa sapi, misalnya 50 sapi untuk 1 hektar ya. Ini kita menggunakan rumput buatan atau bisa kita tanam sendiri. Karena itu bisa sapi bisa puas. Kedua, oke, kita masuk cara kerja kita. Cara kita dalam pengembalaan atau pasture fattening, kita bisa siap digembalakan di area luas sehingga mereka banyak bergerak mencari makan sendiri dan hanya sesekali diberikan pakan tambahan suplemen jika diperlukan. Jadi kita menggembalakan ternak dari sini satu hari ke areal ini, kemudian hari kedua areal seperti ini 3 sampai 30 hari. Jadi di areal 1 sampai ke 30 hari itu sedang bahasanya sedang rumput bisa kembali tumbuh seperti semula. Harapannya seperti itu kalau kita di pasture fattening. Kemudian fokus pakan. Kalau fokus pakan, rumput segar, leguminosa atau legum-leguman, kacang-kacangan dan hijauan yang berkualitas kita bisa dapat langsung dari alamnya langsung atau lahannya tersebut. Kemudian keunggulan. Kalau soal keunggulan, biaya pakan dan operasional lebih rendah, efisien lahan, serta lebih ramah kesejahteraan hewan, animal dan welfare. Good. Kita bisa dari pintu gerbang ke sini. Ini mobil untuk memuat sapi. Di hari pertama kita seperti ini ya gambarannya. Gerbang kita bisa seperti padang savana ya. Ini untuk perumahan untuk si pengembala tersebut. Pohonan yang savana. Kemudian target pasar yaitu daging organik atau pasar regional yang lebih menyukai daging tanpa lemak berlebih. Nah, jadi ketika hewan-hewan berkeliaran seperti di padang savana menyebabkan seperti dia nge-gym ya, dia berolahraga ya setiap hari karena dia ototnya tidak terlalu lemas dan tidak kebanyakan lemak. Kemudian
regional yang lebih menyukai daging tanpa lemak berlebih. Kemudian perbandingan kunci. Kita masuk perbandingan kunci. Parameter feedlot dan pasture fattening. Parameter lahan, feedlot sempit atau terbatas, pasture fattening, sedangkan pasture fattening luas, padang, rumput. Kemudian pakan, feedlot konsentrat tinggi intensif, sedangkan di pasture fattening hijauan atau rumput digembalakan. Kemudian lama waktu relatif singkat 3-4 bulan itu di feedlot, sedangkan di pasture fattening lebih lama 6-12 bulan. Kemudian aktivitas gerak sangat dibatasi di feedlot. Kalau kemudian di pasture fattening bebas bergerak mencari makan. Dengan biaya modal di feedlot tinggi, kalau di pasture fattening rendah dan padat. rendah kalori. Gabungan atau pemanfaatan bergilir kedua sistem ini misalnya membesarkan sapi di padang rumput lalu menyelesaikan di feedlot selama 100 hari sering dilakukan peternak komersial untuk menekan biaya sambil tetap menghasilkan daging berkualitas premium. Jadi ketika kita memakai sistem feedlot, kita bisa menghemat waktu sambil berbuka bisnis yang lain, karena feedlot dan pasture fattening, feedlot di pasture fattening kita bisa menghemat waktu untuk memakai waktu yang lain untuk berbisnis yang lain. Contohnya seperti sedangkan di feedlot yang ini kita bisa seperti biasanya bisa makan waktu 3-4 bulan, sedangkan di pasture fattening kita bisa 6-12 bulan, dan kita bisa hemat 6 bulan tersebut membuka bisnis yang lain atau usaha yang lain. Kemudian apakah Anda berencana untuk memulai pengemukan sapi? Misalnya ada yang bertanya dari si feedlot, apakah barangkali ada yang bertanya, apa sih keuntungan dan kelemahan dari metode pasture fattening? Mari kita jawab kelemahan dan keuntungan dalam metode pasture fattening. Keuntungannya, biaya pakan lebih murah, ramah lingkungan, kesejahteraan hewan, animal welfare lebih baik karena sapi bebas bergerak, serta menekan biaya operasional kandang. Apa sih kelemahan dari pasture fattening? Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih pasture fattening? Yang menjadi kelemahan pasture fattening yaitu laju pertumbuhan atau bisa disebut ADG lebih lambat dibandingkan di kandang, membutuhkan lahan padang rumput yang sangat luas, dan kualitas daging bisa kurang seragam. Nah, itu kelemahan dari pasture fattening. Kemudian wilayah atau negara seperti apa sih yang cocok untuk menerapkan pasture fattening? Dari kalian mungkin ada pertanyaan seperti itu, mari kita jawab. Yaitu metode ini sangat ideal diterapkan di negara atau wilayah yang memiliki lahan luas dengan curah hujan memadai untuk pertumbuhan rumput, seperti Australia, Selandia Baru, atau wilayah pedalaman yang lahannya tidak padat penduduk. Nah, jadi kita bisa tahu kita bisa menerapkan pasture fattening itu di mana, yaitu di atau padang savana atau yang tidak padat penduduknya ya teman-teman. Kemudian ada juga yang bertanya, mengapa sistem feedlot modern di Indonesia lebih sering menggunakan kandang intensif dry lot daripada pasture fattening? Jawabannya, di Indonesia khususnya di wilayah Lampung sekitarnya yang padat, ketersediaan lahan untuk padang rumput penggalaban sangat terbatas. Oleh karena itu, perusahaan penggemukan sapi feedlot mengadopsi sistem dry lot untuk maksimalkan efisiensi ruang mencapai target bobot badan secara cepat. Jadi, jika kalian ingin target cepat atau kenaikan bobot cepat, kalian bisa menggunakan sistem dry lot, bukan pasture fattening ya. Karena pasture fattening itu kita bisa memakai pasture fattening ketika bisnis kita itu atau dalam industri feedlot ya, kita bisa menambah bisnis yang lain dengan cara kita mengambil feedlot pasture fattening, kita bisa menambah jam-jam kita untuk berbisnis yang lain ya.
kita bisa. Kemudian mungkin bertanya, Kak, apakah pasture fattening bisa menghasilkan daging yang berkualitas dan premium? Oh, bisa, karena pasture fattening juga bisa, daging yang berkualitas dan premium tidak terdapat di dry lot saja, bisa juga di pasture fattening. Daging yang dihasilkan dari yang digembalakan di padang rumput sering disebut grass fed beef atau memiliki profil nutrisi yang baik, lebih tinggi asam lemak omega 3 dan vitamin, dan disukai di pasar tertentu meski kandungan lemak intramuskular marblingnya tidak setinggi sapi yang digemukkan dengan konsentrat. Jadi kenapa kita harus memakai pasture fattening? Ya, karena metode pasture fattening adalah sistem penggemukan ternak fattening yang berfokus pada pemanfaatan padang rumput alami. Sapi digembalakan untuk mencari makan sendiri, mengandalkan hijauan segar, dan meminimalkan ketergantungan pada pakan konsentrat mahal. Nah, jadi buat kalian yang ingin membudidayakan sapi atau bisnis sapi dengan pakan konsentrat yang mahal, kita bisa memakai cara pasture fattening dengan adanya sebuah lahan yang tidak terpakai. Kita bisa mengembalakan sapi di sana dengan sesuai jenis sapi yang cocok dengan musim di areal kalian. Oke. Sekian dari presentasi atau miniatur yang saya presentasikan. Kurang lebihnya bila perlu mohon maaf. Bila kalian ada pertanyaan yang perlu pertanyaan, bisa kalian masukkan di kolom komentar, nanti biar saya jawab dengan saya. Oke, sekian, saya Waslevi dari Kode Peternakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.